Balapan motor seperti ini tentu membutuhkan keahlian profesional, latihan rutin, dan tentunya perlengkapan khusus. Perlengkapan khusus balap inilah yang dihasilkan oleh Asep Hendro Racing Sports atau AHRS. AHRS merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai macam aparel balap. Berdiri sejak tahun 97, AHRS telah menghasilkan ratusan baju balap, berikut spare part motor balap, hingga aksesoris yang dipakai untuk balapan. Produknya tak hanya dijual di Indonesia, namun sudah mencapai pasar internasional seperti Malaysia, Thailand, Singapura, hingga ke Jepang. Asep Hendro, pemilik AHRS ini adalah seorang dengan segudang prestasi di dunia balap, yang namanya tak asing lagi terdengar di telinga masyarakat. Profesinya sebagai pembalap membawa pria berumur 58 tahun ini menjadi pengusaha ternama dalam produksi alat dan perlengkapan balap motor. Sejarahnya awal mulanya emang saya dari seorang mungkin pembalap ya. Kalau misalkan pembalap ini kan nggak mungkin selamanya kita juga balap ya. Pasti karena kan faktor umur ya. Kalau seandainya saya mikir dulu kalau udah nggak balap udah apa lagi nih yang kita kerjakan. AHRS yang berlokasi di Jalan Tole Iskandar nomor 162 Depok Timur ini berdiri sejak tahun 97. Di mana sebelumnya Asep Hendro mengawali dengan inovasi pertamanya pada sebuah jaket harian. Mulai usaha kecil-kecilan ya. Dari saya bikin jaket buat harian, ya buat orang-orang umum lah. Cuman emang model-modelnya ke model-model balap gitu ya. Alhamdulillah dari situ mulai berkembang ya, seiring berjalan waktu mulai permintaannya sangat banyak. Setelah tahun mungkin awal mula tuh 94 saya mulai bikin jaket, dan tahun 97 itu baru kita bikin nama AHRS. Meskipun dengan modal kecil, Asep terus mengembangkan usahanya dengan beragam inovasi yang semakin banyak. Dan saat ini dapat kita lihat bagaimana kemajuan AHRS. Nah, emang awal mula kita fokusnya ke balapan aja waktu itu ya. Kita akan bikin dari knalpot juga buat balap, ya part racingnya juga buat balap ya. Karena juga ya saya berpikir karena waktu itu kan semua import dari luar kan mahal-mahal. Coba kita lokal juga kenapa sih nggak bisa? Nah akhirnya dari inovasi kita coba di situ juga akhirnya AHRS bisa berkembang. Dalam perkembangan AHRS, saat ini pengusaha produk balap tersebut mulai mendapatkan pesanan dari negara tetangga. Dengan keterbatasan dari masalah faktor permodalan ya, juga finance yang kurang ini ya kita cuma awal mula sih hanya buat kalangan-kalangan kita di tim nasional aja, dan akhirnya terutama juga buat di kalangan nasional akhirnya dulunya dia gengsi dengan produk lokal akhirnya pada ganti alih, akhirnya ya sudah keterima lah dengan pangsa pasar dengan produk lokal sendiri ya, dengan brand AHRS sendiri gitu. Awalnya itu juga karena mungkin di Malaysia sendiri atau misalkan Thailand, Singapura, Filipina nggak ada yang bisa produk baju balap. Nah, cuman hanya di Indonesia aja, dan sekarang ini kan bisa berkembang ke luar negeri. Oleh Asep Hendro memang tidak terlalu besar. Namun dengan koneksi yang luas, akhirnya AHRS dikenal sampai ke luar negeri. Awal mulanya sih itu mungkin ya dari mulut ke mulut ya, Mbak. Cuman kita juga nggak ada mungkin istilahnya divisi khusus buat ekspor. Ini cuman awal mulanya karena mungkin produknya ya alhamdulillah bagus ya, dan juga kekuatannya, kualitasnya yang safety-nya yang sangat betul-betul bagus. Akhirnya orang luar datang sendiri ke kita. Awal mula misalnya dari Malaysia datang coba bikin 1-2 begitu ya, dari Thailand, terus dari Filipina. Akhirnya makin lama ya makin berkembang. Dari yang kecil menjadi besar, itulah perkembangan AHRS. Dari permodalan yang sangat minim hingga melimpah.
Dan awal mula saya cuma punya modal tuh, saya ingat waktu itu ya hasil dari balap cuma modal usaha dari 3,5 juta. Awal mula itu sejarah AHRS dari situ. Terus kita kembangin ke baju balap karena waktu itu ya di Indonesia sendiri ya, karena juga dengan barang-barang ekspor kan yang sangat mahal banget ya baju-baju balapnya. Waktu zaman saya aja itu sekitar 12 juta sampai 15 juta. Satu set, belum sama sepatu, belum sama helm. Nah dari situ coba kita pengen ngembangin sendiri. Asep Hendro sendiri tak menyangka usahanya bisa sebesar saat ini. Bahkan bisa dikenal hingga mancanegara. Padahal katanya dulu ia kembangkan hanya berdua dengan kawannya. Awal mula kisahnya itu cuman hanya tukang jahit. Awal mula saya cuman berdua ya sama teman saya. Terus juga waktu itu kan juga pas kebetulan kakak-kakak saya juga emang gak ada kerjaan ya pada nganggur. Coba kita kembangkan dari selain jaket, kita kembangkan ke baju balap. Dengan inovasi yang diciptakan oleh Asep Hendro dan rekan untuk AHRS, saat ini usaha tersebut telah memiliki 500 karyawan. Ia pun mengaku bahwa dalam pembuatan produk-produk tertentu, terutama baju balap, dirinya tak sembarangan memperkerjakan orang untuk barang tersebut. Bahkan, ia pun melihat standarisasi dari produk luar. Ya kalau misalkan itu ya emang sih udah ada orang teknisnya sendiri ya, yang udah lama ya berkecimpung dalam hal itu. Dia ya itu tadi ya mungkin inovasi-inovasi terus ya, itu ya dari situ kan kita training lagi ke yang lain ya, anak-anak yang ya alhamdulillah ya kalau misalkan, karena kalau misalkan di baju balap sendiri sih emang harus orang-orang khusus, tidak bisa sembarangan. Cuman saya ya itu belajar sendiri, saya belajar cuman kita juga lihat dari produk-produk luar. Kita bawa ke sini, coba kita pelajari ini apa nih kurang lebihnya. Itu yang jadi buat pembelajaran buat kita. Namun sejauh AHRS hingga 2013, ternyata proses distribusi yang sampai ke negara tetangga kita telah berkembang sangat pesat, di mana tak hanya menyuplai secara monoton. Apalagi sekarang kan kita kan juga bikin lagi ya, namanya juga PT AHRS Distribusi Indonesia. Kita akan buka jaringan-jaringan AHRS sendiri begitu. Nah itu udah ditentukan, dia harus mungkin display berapa produk. Ya itu juga udah ada ketentuannya. Kerja keras dan semangat juang Asep Hendro dalam mengembangkan usahanya bisa terlihat dari produk-produk yang telah merambah hampir seluruh pelosok di negeri ini. AHRS telah terpajang di Irian, Sulawesi, Kalimantan, Pulau Jawa, hampir seluruh Indonesia. Ya awal mula sih saya sendiri yang pakai gitu. Saya sendiri yang pakai, saya jatuh kayak gimana, tapi emang kekuatannya ya bagus ya. Akhirnya temen yang mau pakai ya coba ada satu gimana nih masukannya. Itu awal mula tuh udah panjang Pak perjalanannya. Cuman karena terus ya kita nggak pernah lelah, nggak pernah kita inovasi terus sampai betul-betul sampai bisa ketemu. Tapi tak hanya sampai situ saja promosi yang ia lakukan. Setelah dirinya yang pakai sendiri, selanjutnya mulailah rekannya juga memakai AHRS dan akhirnya hampir semua pembalap menggunakannya. Karena kalau misalkan kita dibanding dengan produk luar ya, dengan misalkan contoh lah, misalkan dengan kompetitor kita kayak Airlines, Berry, mungkin Alpistar, harganya udah sangat jauh banget. Karena juga kalau misalkan kita begini yang bukan custom aja, kalau misalkan kayak produk Airlines atau misalkan Alpistar itu udah 18 juta sampai 20 juta satu baju. Sedangkan kita di sini hanya mungkin 7 juta sampai 8 juta, itu udah termasuk mahal banget gitu ya. Cuman kalau misalkan dari kualitas saya berani adu dengan produk luar karena juga semua standar udah standar internasional. Ide gagasan dalam pembuatan produk unggulannya ini memang tidak terlepas dari dirinya yang berkiblat dari produk luar. Namun bukan berarti mencontek. Maksudnya ada beberapa bahan baku yang sama seperti merek asing yang harus diimpor dari luar. Dan kita juga buat pembandingnya dengan produk-produk yang dari luar gitu. Oh kelebihannya apa, kekurangannya apa, kita pelajari itu dari situ. Dan dari terutama karena juga buat pelindung dalam semua emang kita udah yang tadi mungkin saya bilang, kita juga ada import semua dari luar. Kalau bahan-bahan buat protektor semua.
Jadi sama dengan Alvin Star, mungkin dengan Berik, dengan Airline, dengan Kusitani atau apa yang produk-produk luar, itu dalamannya semua sama dan protektor luarnya juga sama. Kualitas tingkat tinggi dan standar internasional bukan berarti harus mahal. Asep mengaku bahwa meskipun produknya tidak kalah dengan kompetitor lainnya, namun dirinya bisa menjual produk sejenis 50% lebih murah dari brand ternama lainnya. Karena mungkin ya dibanding dengan luar, kalau misalnya itu ya dari mungkin dia ngambil marginnya juga mungkin udah besar ya, dan juga biaya produksinya juga mungkin mahal, karena mungkin kalau di kita sendiri sih masih relatif murah ya buat biaya produksi, dan kita juga ngambil margin saya nggak besar-besar begitu. Karena mungkin dari produk luar bisa berapa ratus%, kalau saya sih hanya buat apa ya, itu mungkin ya bukannya apa-apa ya, kita juga udah pembalap di Indonesia yang dulunya istilahnya masih kucel-kucel harus beli yang mahal. Sekarang kita dengan produk yang bagus tapi bisa harga juga nggak terlalu mahal, juga itu suatu kebanggaan bagi saya. Dalam pembuatan segala produk AHRS, tentunya ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan dengan teliti dan sabar. Diawalinya ya mungkin dari pengukuran dulu ya, pengukuran dulu kayak gimana, udah diukur, didesainin ya sama orang tim desain saya, dia maunya warna apa, mau tulisannya apa. Asep pun menuturkan bahwa di luar negeri, desain untuk tulisan di baju balap ternyata dihitung per huruf, yang tentunya beda jika Asep yang buat. Sehingga itulah yang membuat harga produk lokal ini jauh dari pasaran harga di luar negeri. Nah dari situ, udah diukur, udah didesain semuanya, baru ke proses ke produksi. Ya proses ke produksi, kita pelajari dulu gimana-gimananya, atau misalkan itu apakah di printing, atau misalkan kita cuma hanya cutting aja, itu baru itu ke proses produksi. Dari situ, dari udah jadi, kita olah sampai ke penjahitan, sampai dijahit semuanya, baru kita kirim lagi ke Depok. Produk-produk tertentu seperti baju balap, sepatu atau lainnya, katanya memang lebih banyak dengan cara custom, di mana pelanggannya datang langsung untuk memesan 100% sesuai dengan keinginannya. Kalau itu ya kita juga pemilihannya itu karena kita juga ada punya mungkin 7 orang desain ya, yang betul-betul maunya customer kayak gimana gitu. Oh bapak maunya warnanya misalkan ini, warnanya merah, mau biru, itu tergantung dari customernya sendiri. Yang kita langsung kita terapkan di komputer ya. Oh dia di gambarnya kayak gimana, udah betul-betul fix, udah betul-betul cocok ya. Tulisannya baikin warna maupun gimana, baru kita ke produksi begitu. Sementara untuk produk yang dijual kepada umum atau yang biasa kita lihat di showroomnya, motif dan desainnya dirancang oleh dirinya sendiri, terutama dengan bantuan dari tim desainer yang ia miliki. Yang custom itu rata-rata diambil ya. Ada juga kalau misalnya keluar ya, kalau yang buat ekspor buat ke luar negeri ya kita kirim semuanya. Tapi kalau buat yang toko-toko itu yang apa, yang bukannya spesial apa, yang bukan yang custom itu ya kita kirim ke toko-toko. Namun, pemasaran yang telah dilakukan oleh Asep Hendro semakin berkembang seiring dengan kerjasama yang sudah 2 tahun terjalin dengan kawan lamanya dari Carglass. Mereka pastinya telah membuat strategi promosi khusus yang untuk memperluas jaringan. Sehingga saya lihat ada satu peluang untuk membuat gerai-gerai itu yang mana kita sepertinya membuat one stop shopping, misalnya menjual aparelnya, menjual helmnya. Kebetulan kita juga dicat membuat custom painting untuk airbrush dan sebagainya. Juga dari Pak Asep sendiri untuk bengkel untuk anak-anak yang hobi balap itu bisa setting di sana. Itu yang sedang kita bicarakan bersama. Biker yang juga sahabat lama Asep Hendro ini pun menambahkan bahwa pribadi yang dimiliki oleh Asep Hendro memang mendukung kebesaran usahanya. Ya, Pak Asep sih ya orangnya ya cukup ambisi ya untuk ini, mempunyai ambisi ya. Secara semangatnya saya lihat cukup bagus gitu ya, dan hanya memang satu hal mungkin Pak Asep karena datang dari pembalap untuk berbisnis ini memang agak sedikit belum begitu menguasai secara penuh.
Membangun usaha dari nol ketika itu dirasakan sangat berat oleh pria berdarah Sunda ini. Asep yang saat itu penuh dengan kerjaan dan telah memiliki anak pertama Farhan yang masih kecil, tapi ia tetap mampu menghadapi tantangan dengan keseriusan dan kegigihan serta inovasi. Dulu awal mula saya tuh berintis usaha ya sampai saya punya bengkel, udah begitu jalan kerja sama teman saya, akhirnya saya bangkrut, habis tuh Pak, nggak punya apa-apa, cuma sisa motor doang pos 1. Itu akhirnya saya keliling, saya coba, saya jalan lagi, ya dari tahun 94 saya ingat. Waktu saya masih kerja di Astra, di Honda, ya, cuma saya balap di Suzuki waktu itu. Akhirnya saya dengan keterbatasan, ya waktu itu emang sih masih level di bawah banget, ya akhirnya saya coba, saya berusaha, tapi ya jatuh. Akhirnya coba bangkit lagi, 2 kali, jatuh lagi. Dari situ coba saya sendiri. 97 awal mula saya usaha itu ya sendiri. 97 saya kembang, alhamdulillah saya bersyukur banget, ya syukur sama Allah, sudah bisa begini juga. Sejak 97 hingga 2013 ini, AHRS dengan berbagai jaringan di luar negeri terus mendongkrak produksi aparel balap. Meskipun halang rintang tetap menyertai perkembangannya. Dari situ yaitu kegagalan demi kegagalan, tapi saya tidak pernah putus asa. Saya teman pakai, wah kurang itunya, kurang ininya, itu yang saya juga itu masukan buat saya. Akhirnya kita coba inovasi terus. Makin lama makin berkembang karena juga permintaan juga alhamdulillah dari luar sendiri ya, dari nasional sendiri udah banyak begitu. Kalau misalkan kita sekarang kan hampir mungkin 90% pakai produk AHRS ya, kalau misalkan di racingnya. Dan juga kalau misalkan di Asia sekarang alhamdulillah juga dari Malaysia, dari Thailand, India, Filipina ya, termasuk juga ada dari Australia. Malah sekarang kita udah punya buat jaringan di Jepang. Target Asep Hendro tahun ini yang bersamaan dengan proses perluasan jaringan di Asia adalah menembus pasar Eropa. Emang saya target utama itu Eropa, Asia baru Eropa. Harapan jauh ke depannya Eropa itu? Di Eropa, harapan ya mudah-mudahan tahun ini kita bisa masuk. Amerika begini? Insya Allah ya kita juga sekalian, karena kita ya itu tadi, karena juga dengan produk yang import sendiri yang luar ini kita nggak kalah, makanya kita berani betul-betul, dan tinggal kita yang divisi ini divisi ekspor ini yang betul-betul harus buat tetap dari marketing dan promosinya. Walau kerjasama dengan Carglass ini tak disengaja, namun hasilnya AHRS terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas aparel balap dan aksesoris. Begitupun Carglass dalam memproduksi berbagai jenis helm. Setelah saya mulai membuat helm di 2012, kebetulan anak saya pergi ke AHRS untuk membuat aparel buat balap. Nah, waktu membuat aparel untuk balap itu, akhirnya terjadilah pertemuan yang nggak sengaja, jadinya akhirnya ya saling mencari peluang bisnis lah dengan Pak Asep dan kita mencari peluang bisnis. Akhirnya saya pikir punya kecocokan yang sama, punya hobi yang sama ya. Setelah melewati masa-masa jaya dalam dunia balap dan bertahun-tahun membesarkan AHRS, kini hobi dan profesi yang dimiliki oleh Asep Hendro terus menurun ke anaknya, Farhan. Kemarin ini kan di balapan di motocross ya, dia juga emang sering latihan keluar dan balapan juga di luar, dan insya Allah juga mudah-mudahan nih bulan Maret ini kita akan ikut kejuaraan dunia juga di Thailand. Karena Farhan sendiri ya, saya lihat juga anaknya betul-betul disiplin ya, saya support, dan juga kalau lagi santai ini sering juga belajar sama saya juga. Yang masalah kita juga masalah kerjaan kayak gimana ya, sering diajak sharing sama saya juga, karena juga itu tadi ya, karena juga yang buat nerusinnya dia gitu. Akan tetapi, Asep merencanakan usaha yang telah ia bangun ini bisa dirinya turunkan pada anak laki satu-satunya itu. Farhan ya memang
laki satu-satunya dari saya ya. Dia juga emang hobinya juga di balap dan juga emang pasti dia akan meneruskan juga usaha saya. Karena profesi awalnya pembalap, bukan bisnismen, menurut Asep Hendro masih terus harus belajar di dunia itu. Namun perjuangan untuk terus berinovasi tak pernah putus. Ari Suherman mitranya yang juga penggemar balapan motocross ini mendukung penuh Asep Hendro dalam mengembangkan usahanya. Saya coba membawa perbankan ini ke Pak Asep supaya kita ayo bersama-sama, tapi perbankan kan tidak serta-merta dengan mudah untuk memberikan dana ya. Jadi saya pikir ini harus merapikan sistem, memperbaiki sistem-sistem yang ada sehingga bisa maju lebih jauh lagi untuk ekspor internasionalnya. Saya terus support Pak Asep. Selain terus mencari peluang kesuksesan dalam berbisnis, prestasi balap yang dimiliki anaknya Farhan juga merupakan faktor pendukung untuk masa depan usahanya. Suatu kebanggaan juga bagi saya juga telah berhasil mungkin anak-anak, waktu itu kan juga saya mendidik anak-anak juga di balap ya. 2004, 2005, 2006, 2007 kita juga menjabat juara ASEAN 1, 2, 3, 4. Ya tim dari tim saya juga ya. Dari tim road race-nya dan juga tahun 2007 tuh hampir semua kelas kita juga juara nasional. Selain dirinya, Farhan dan tim balap yang menggunakan produk AHRS, Asep mengklaim bahwa sudah 70% produksinya beredar di mancanegara dan dipakai oleh para pembalap Asia. Kalau di nasional kan ada Empati, ya juga dia pakai, terus Rapitopan, dia yang Rapitopan yang lolos ke MotoGP. Hari Suherman juga berpendapat bahwa produk lokal dari manapun mampu bersaing di pasar internasional. Dan Indonesia sendiri mampu asal serius, seperti yang ada pada produk lokal kita AHRS. Saya rasa kalau kita mau bersaing ke internasional, yang pertama-tama yang harus kita kuatkan adalah seperti kualitasnya, standar-standarnya yang kita harus penuhi untuk menembus pasar internasional. Dan yang saya lihat dari Pak Asep sendiri, karena kebetulan juga memiliki teman-teman pembalap yang dari Asia Tenggara, itu cukup banyak orang-orangnya. Mereka sangat interest dengan produk-produknya Pak Asep. Rapitopan adalah salah satu pembalap senior yang telah menggunakan produk-produk AHRS, baik spare part motor maupun perlengkapan balapan mereka. Terutama produk unggulan seperti baju balap, helm, aparel, knalpot, dan berbagai part racingnya. Asep Hendro pribadi berharap semoga produk lokal Indonesia apapun itu tetap bisa eksis di pasaran dan mampu bersaing di dunia internasional. Kalau bagi saya ya teman-teman mungkin dari kalangan pembalap mudah-mudahan bisa meneruskan ya, karena juga nggak jauh-jauh mungkin kalau misalnya dari balapan sih biasanya kan kita paling usaha juga ke bengkel atau ke toko gitu mbak, toko-toko misalkan motor kayak begitu. Ya tapi ya itu tadi yang harus betul-betul kita harus garis bawahi ini, jangan pantang menyerah. Dan namanya kita ini harus inovasi terus, harus betul-betul kuat mental. Kalau mau betul-betul ya berhasil. Dan akhirnya perjuangan Asep Hendro membuahkan hasil. Dengan segudang prestasi balap yang ia miliki dan prestasi atas produknya sendiri, AHRS sebentar lagi akan digunakan oleh para pembalap di MotoGP. Karena kemarin juga ya baru tes juga di JRS ya, itu juga hasilnya juga dia bisa, kita lolos ya, karena juga udah pembuktian bahwa kita juga dalamnya udah semua udah standar internasional ya. Jadi kita bisa lolos ya itu tadi karena juga kita tes kayak gimana kekuatannya udah betul-betul bagus begitu.